Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Hari ini, nggak usah nyebut hari, nggak usah nyebut tanggal ya, saya suka lupa. Mudah-mudahan di pagi hari ini teman-teman dalam kondisi sehat walafiat dan puasanya lancar, serta misalnya yang nggak berpuasa ya semua urusannya semoga lancar. Nah, di video kali ini saya ingin lanjut bahas mengenai takbut ini. Seperti yang teman-teman lihat di belakang itu, dia sudah dibongkar. Bentar. Sorry, diganggu ya. Diganggu ini loh ya, ganggu ini. Bosnya PT Kas ini. Jadi seperti yang saya bilang tadi, itu sudah dibongkar semuanya. Dibongkar semuanya dan saya udah tunjukkan kemarin bahwa rekomendasi untuk kapal ini yaitu pertama mengganti propeller, kemudian yang kedua mengganti kemudi ya. Dan juga sistem propulsinya kita sudah buang itu, way bracketnya udah enggak ada, cord nozzle-nya juga udah enggak ada, kemudian kita nanti akan pasang skek. Dan kemarin saya sudah tunjukkan juga di TikTok mungkin ya, di TikTok itu saya sudah tunjukkan perhitungan ini pitch propeller. Propellernya kita ganti dengan diameter 1,5 meter dan pitchnya 1362. Cuma yang ada sekarang itu 1,5 meter dengan pitch 1322. Itu masih tidak masalah. Nah, ada masalah ternyata kapal ini tidak sesuai antara mesin, gearbox dan shaft propellernya. Di video kali ini akan saya tunjukkan perhitungannya bagaimana supaya kita masih bisa menggunakan shaft yang ada, dan misalnya kapal ini kelas, itu kita bisa tunjukkan ke surveyor kelas supaya ya bisa menjadi bahan pertimbangan lah. Selamat menyaksikan. Nah, ini juga ada proses tongkang mau naik dok ya. Kemudian takbut juga sudah ada beberapa yang naik, beda dengan kemarin. Nah, ini jadi di sini nanti kita akan pasang skek 2 biji, kanan kiri, dan ini sengaja yang I-nya ini tidak kita lepas karena nanti bisa dipakai untuk bracketnya si skek itu. Sebenarnya kemarin yang bawah itu juga harusnya yang bawah itu kemarin, oh ya harusnya tidak usah dilepas juga yang bawah itu, cuma karena sudah terlalu dipotong ya udahlah gitu. Nah, terus ini untuk informasi teman-teman, ternyata ini gearbox, jadi tidak bisa diubah. Saya di depan cuma mau saya lancipkan aja karena di depan ini cukup matah ya, cukup matah. Nah, itu nanti mau saya lancipkan aja, saya smoothkan aja sehingga aliran airnya bagus gitu. Nah, terus ini disambung menggunakan skek. Nah, kemarin itu ada masalah, ternyata shaftnya ini dia tidak sesuai. Jadi mesin 420 HP, kemudian rasio gearbox 7:1, dan putarannya 1600, itu dia mengharuskan kalau menurut aturan BKI dia diameter shaft propellernya itu harusnya 4,99 inci atau 5 inci. Nah, gitu. Nah, tapi karena ini kalau kita merubah sistem shaft steering tube segala macam akan sangat banyak pekerjaan, makanya kita coba analisa apakah shaft 4,5 inci ini sudah cukup untuk mesin dan gearbox itu. Di video kali ini akan saya tunjukkan. Kita mampir ke sini sebentar ya, sebelum kita lanjut bahas mengenai perhitungan shaft, kita mampir ke sini sebentar. Jadi saya sudah lama tidak lihat ini. Saya ada pembangunan 4 buah takbut 30 meter juga, dan kita akan lihat katanya sih di kamar mesinnya udah lengkap dan juga di wheel loss-nya sana sudah dipasang interior. Nanti kita coba naik ke atas. Nah, ini propeller sudah terpasang juga. Kemudian kemudi juga sudah dipasang. Dan ini menggunakan way bracket tapi dia tidak ada cord nozzle-nya. Nah, way bracket, dan ini ada skek tengah seperti ini. Saya sudah berada di atas KB27. Di situ ada 1, 2, dan 3 di depan itu. Nah, kita masuk ya, saya tunjukkan. Saya belum ke dalam sana karena masih cukup gelap, dan ini mesinnya Kucai. Ya, Kucai. Mesinnya Kucai. Nah, itu kamar mesinnya ada 2, kemudian perlengkapan di kamar mesin nanti akan saya tunjukkan. Sekarang kita lihat interiornya ya, interiornya. Kemarin ada yang tanya, Pak, coba tunjukkan toiletnya belum jadi. Kemudian di sebelah kiri juga belum. Nah, ini toiletnya ada 2 kanan kiri ya. Kemudian kita lihat interior di dalamnya. Sedang proses juga. Nah, kalau kita lihat atapnya itu memang cantik. Ya, bagus ya, seperti ini. Nah, itu dindingnya sudah dipartisi juga ya. Kemudian di kamar ABK juga masih gelap, nanti akan saya tunjukkan ketika dia sudah jadi atau pada saat in cleaning. Ini dapur
sudah dikasih partisi juga. Kemudian ini ke ruang ABK. Nah, ini ruang santai di sini ini sudah dikasih partisi juga. Kemudian ini ruang ABK-nya. Kamar kapten dan KKM. Nah, ini. Ya. Mantap. Bagus sih. Kemudian ini ada store atau gudang. Si Mas. Wah, ini ada yang kerja ini ya. Lagi masang partisi. Oke. Sip. Di atasnya juga lagi proses ya. Di atasnya lagi proses. Kita lihat juga di wheel house. Ini wheel house-nya. Nah, ini. Si Mas ya. Ini kacanya bagus ya. Ini kaca produk dalam negeri ya. Jendela-jendelanya ini produk dalam negeri dan ini bisa kita pesan. Kalau sampean mau pesan bisa pesan sama saya, nanti saya kenal sama yang penjual kacanya ini. Gitu. Nah, ini sedang dipasang partisi ya. Nanti kita lihat hasilnya ketika sudah finish semuanya dan pada saat in cleaning ya. Karena in cleaning tetap akan saya laksanakan untuk kapal ini. Nah, itu. Dan di bawah sini ada jendela. Rencana awal jendela ini dia horizontal, tapi tidak tahu dipasang vertikal seperti ini. Itu. Oke. Kalau perhitungan BKI itu seperti ini ya. Jadi dia ada formula, itu ada di volume 2 kalau tidak salah, volume 2 atau volume 3 untuk menghitung shafting. Jadi BKI itu perhitungannya berdasarkan HP mesin, power mesin ya, power mesin, kemudian RPM lalu rasio gearbox dan dia otomatis langsung keluar diameter minimumnya. Kalau kita lihat di sini yaitu 4,99 atau 5 inci ya, kita anggap 5 inci saja. Nah, untuk membuktikan bahwa SAP ini kuat, ya karena kapal ini tidak kelas ya, karena kapal ini tidak kelas dan kita tetap mengacu perhitungannya ke BKI supaya aman. Karena apa? Karena perhitungan BKI atau formula-formula yang diberikan oleh BKI itu safety-nya tinggi. Nah, tapi di sini akan saya tunjukkan dengan perhitungan yang lain, apakah shaft 4,5 inci itu tadi masih cukup untuk mengcover daya mesin sebesar itu atau 420 RPM 1600 dengan rasio gearbox 7:1. Di sini ada contoh yaitu menghitung momen puntir ya, menghitung momen puntir. Yang akan kita bandingkan nanti adalah tegangannya. Jadi ada tegangan geser yang terjadi ketika mesin itu berputar, kemudian ada tegangan geser izin dari material itu. Nah, ini contohnya. Pertama kita masukkan data kapal ya, ini hanya pelengkap saja, namanya cemerlang, kemudian panjang, lebar, tinggi. Kemudian di situ ada data mesin, rasio gearbox segala macam ya. Nah, kemudian kita hitung momen puntir. Momen puntir yang diakibatkan oleh putaran mesin kapal ya. Torsi ya, atau torsi, momen puntir atau torsi itu sama dengan T sama dengan 9,74 kali 10 pangkat 5 kali PD. PD ya, PD itu daya mesin dibagi dengan putaran mesin setelah dikonversi dengan dikoreksi dengan rasio gearboxnya. Itu di situ ketemu 1,62 kg itu untuk torsinya ya. 1,62 kg per meter 1,62 kg meter kuadrat itu torsinya. Kemudian apabila momen puntir dibebankan pada suatu poros, maka poros akan menerima tegangan sebesar, nah ini. Di situ tegangannya yaitu 5,1 kali torsi dibagi diameter porosnya. Ya, dibagi dengan diameter porosnya pangkat 3 itu ketemu 5,517. Jadi tegangan yang terjadi pada poros itu akibat putaran mesin 420 HP dengan rasio gearbox 7:1 dengan RPM 1600 itu yaitu 5,517. Nah, setelah kita mendapatkan tegangan yang terjadi pada poros itu, kita harus menghitung tegangan izin. Nah, di tegangan izin itu tadi ini nanti berhubungan dengan safety factor. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, itu tegangan izin atau TOA ya, itu sama dengan TOB dibagi safety factor. Nah, TOB-nya, TOA-nya atau tegangannya itu ketemunya 59 ya, 56,39. Itu MPa atau megapascal, kemudian kita konversi ke kilogram per meter kuadrat ya, kilogram per milimeter kuadrat itu ketemu 5,75. Artinya tegangan izinnya masih lebih besar daripada tegangan yang terjadi. Makanya di situ koreksinya yaitu dinyatakan oke ya dengan safety factor di level 2. Karena teman-teman bisa lihat itu SF2-nya kita ambil di 1,9. Nah, kalau untuk perhitungan BKI saya pernah coba dengan rumus ini juga menghitung tegangan ini, dia safety faktornya itu sekitar di 2,5. Nah, kalau kita ngambilnya di 1,9, nah
dengan catatan bahwa nanti ketika beroperasi kapal ini tidak boleh dioperasikan dengan kasar, misalnya maju kemudian mundur dengan tiba-tiba, itu sangat tidak direkomendasikan. Jadi itu adalah cara, metode, atau misalnya saya pernah ngalami Mas ya, saya pernah ngalami waktu itu saya awal-awal desain kapal dan pemilik kapalnya sudah spare part, partnya itu sudah tersedia semua, dari mulai propellernya, kemudian shaftnya, lalu kopling-koplingnya udah semuanya. Ternyata mesinnya kebesaran, dan waktu itu saya sediakan shaft itu 5 inci. Ternyata di perhitungan minimumnya untuk menghitung ini di aturan BKI itu dia harus 5,5 inci. Maka saya tampilkan perhitungan ini dan saya tampilkan gambar yang baru, dan itu diterima oleh kelas. Artinya kita buktikan dengan perhitungan tegangan bahwa ketika kita memasang shaft dengan diameter ini, itu masih mampu untuk mesin segede itu. Nah, karena ini kan kita mau ganti propellernya juga, jadi jangan sampai nanti akibat propellernya terlalu gede kemudian dia tidak kuat. Nah, itu sudah kita lakukan perhitungannya ya. Jadi antisipasinya yaitu tadi, ABK tidak bisa tiba-tiba langsung habis maju kecepatan tinggi langsung misalnya pengen ngerem atau mundur dengan kecepatan tinggi juga, itu sangat tidak diizinkan nantinya. Dan kita kasih semacam manual atau prosedur di atas wheelhouse sana supaya kaptennya hati-hati. Dan ini sekali lagi ya, ini tidak boleh teman-teman gunakan untuk mengakali atau memanipulasi rules BKI. Misalnya teman-teman, udahlah saya mau pakai shaft diameter shaft yang lebih kecil supaya hemat, dengan saya tampilkan perhitungan yang dikasih sama Om Deddy ini gitu. Jangan, karena itu safety faktornya kita masih cukup tinggi, karena batasannya kan di 1,3 sampai 3 ya. Jadi safety faktor 1,9 itu masih oke lah. Cuma BKI safety faktornya lebih tinggi dan itu lebih aman buat sampean, seperti itu. Jadi intinya jangan, tetap ikuti aturan kelas atau ikuti formula yang diberikan oleh kelas untuk ketika kapalmu mau kelas BKI atau kelas apa saja. Hitung sesuai rules BKI. Ini hanya untuk dipakai ketika ada urgensi, seperti yang saya ceritakan tadi, kebeli duluan dengan shaft diameter yang lebih kecil, atau mungkin terjadi seperti ini ya, ketika kapal sudah jadi kemudian dia baru mau masuk kelas kita bisa lakukan perhitungan ini. Dan itu sekali lagi untuk perhitungan untuk kondisi-kondisi urgent ya, tidak boleh yang terencana. Kalau terencana itu dosa sampean ya. Oke, itu saja video kali ini, dan ini nanti saya akan update terus kira-kira setelah jadi seperti apa, dan mudah-mudahan saya bisa ikut si trial nanti. Dan ini terima kasih sudah ditemani sama manajernya PT Gas sama Ko Aleng itu ya. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat atau ya menghibur sedikit lah ya di bulan puasa ini. Dan kalau ada pertanyaan atau misalnya ada koreksi seperti biasa, silahkan koreksi atau sampaikan koreksinya di kolom komentar, dan kita akan buat belajar sama-sama. Seperti itu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.